Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera merenungkan firman Tuhan, yakni nas khotbah untuk kita hari ini Matius 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah membaca firman Tuhan ini atau membacanya sendiri, dan nanti saya akan langsung masuk di dalam khotbah. Namun sebelum kita masuk di dalam khotbah, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami sujud dan menyembah. Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang sanggup melindungi dan melepaskan kami dari segala mara bahaya. Kami bersyukur boleh beribadah mandiri masing-masing di rumah kami saat ini ya Tuhan, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan, hikmat-Mu Engkau turunkan bagi kami, sehingga kami pun boleh menangkap dan mengerti arti dan kebenaran firman-Mu. Berkuasalah Tuhan atas waktu kami saat mendengarkan firman-Mu. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat GKI Ikajori yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berharap kita masih dan selalu setia kepada nama Tuhan. BPH Majelis Jemaat GKI Kajori Makunjung berdasarkan petunjuk dari Majelis Sinode, petunjuk dari Majelis Resort, petunjuk dari pemerintah, BPH mengadakan rapat, dan berdasarkan petunjuk tersebut kami mengambil satu keputusan bahwa kita pun tetap mengadakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Walaupun kita tetap beribadah mandiri, saya berharap kita tetap melaksanakan ibadah kita dengan sukacita dan dengan semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita, akan melewatkan kita dari masa ini, sehingga pada saatnya nanti kita pun boleh beribadah di gereja kembali sebagai sebuah persekutuan dalam perkumpulan kita. Nah, kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Firman Tuhan dari Matius 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 ini ingin mengajarkan kita tentang bagaimana kita menentukan langkah kehidupan kita. Cerita Yesus masuk ke Yerusalem ini berbeda dari cerita biasanya. Dikala biasanya Yesus itu berusaha diserang, dikritik oleh orang Farisi ataupun Saduki, atau difitnah dan ingin ditangkap. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, ia dielu-elukan oleh orang banyak. Bahkan orang-orang menaruh ranting-ranting pohon, yakni pohon palem, sebagai rasa hormat, dan mereka memuji Tuhan. Makanya minggu ini adalah Minggu Palmarum, Minggu Sengsara yang ke-7. Artinya 1 minggu sebelum Paskah atau 1 minggu sebelum Yesus disalibkan dan bangkit. Jadi Bapak Ibu, menariknya cerita ini bagi orang banyak mempertontonkan keadaan sukacita. Di sisi lain, ini adalah sebuah permulaan perjalanan Yesus menuju karya salib. Artinya perjalanan menuju kematian. Tentu saja kematian itu bagi kita manusia biasa adalah cerita pilu dan menakutkan. Tetapi perjalanan langkah Yesus, Bapak Ibu, sebaliknya, ya, ia melangkah pasti. Ia melangkah pasti dalam karyanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ia tahu kematian yang ia akan hadapi, kematian yang akan ia jalani, itu menjadi berkat bagi semua orang. Karya Tuhan bukan dibatasi untuk wilayah tertentu atau bangsa Israel saja, tetapi untuk semua wilayah, bahkan untuk semua bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu, ini menarik. Lalu seperti apakah kita belajar langkah Tuhan ini saat dia menghadapi atau menjalani karya salibnya? Kita perlu belajar langkah Tuhan ini dalam karyanya, supaya kita bisa meneladaninya dalam langkah kehidupan kita. Apa saja langkahnya? Yang pertama, Bapak Ibu, langkah yang ia lakukan adalah ia memimpin dengan kelemah lembutan dan kasih. Ini coba kita bandingkan dengan ayat yang ke-7, di mana di sana dituliskan dalam firman-Nya, ia dekat Betfage dan Yerusalem, dan saat itu ia memandang Yerusalem, dan ia tahu bahwa ia sangat dekat dengan hari kematiannya. Nah, saat itu ia menyuruh Bapak Ibu murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai, ya, keledai betina yang ditambat. Nah, ia pun menungganginya. Kala biasanya raja-raja itu memimpin dengan kuda, ini adalah lambang kegagahan, ini adalah lambang memimpin dengan senjata.
dengan kekerasan, bahkan dengan kesombongan, tapi berbeda dengan Yesus. Ini melambangkan bahwa ia memimpin dengan kasih, dengan kelemah lembutan, bukan dengan senjata. Jadi Bapak Ibu Saudara, langkah yang pertama yang diambil oleh Yesus untuk melangkahkan dirinya dalam karyanya adalah langkah kelemah lembutan dan langkah kasihnya. Oleh sebab itu perlu juga dalam kehidupan kita, kalau Bapak Ibu mau melangkah dalam hidup ini, ingatlah, lakukanlah, melangkahlah dalam kasih dan kelemah lembutan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah langkahnya adalah langkah ketaatan dan pengorbanan. Saat Yesus memerintahkan untuk mengambil seekor keledai, Bapak Ibu Saudara, murid-murid tidak protes. Ya. Dan saat keledai tersebut diambil pun, orang yang ada saat itu tidak berteriak maling dan tidak menangkap mereka. Kenapa? Karena ada ketaatan dari para murid-murid. Ada pengorbanan daripada orang yang punya keledai dan sebagainya. Artinya ada ketaatan, ada pengorbanan. Tapi ini contoh orang-orang yang saat itu. Sebaliknya di atas segalanya, Bapak Ibu Saudara, ketaatan dan pengorbanan itu juga dilakukan oleh Tuhan. Bahkan ketaatan, pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang terbesar dalam karyanya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tiada pengorbanan, tiada ketaatan lain yang mampu menandingi ketaatan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saat kita melangkahkan hidup kita dalam kehidupan kita saat ini, beranikah kita untuk taat kepada Tuhan? Beranikah kita berkorban? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Kajari Makunjung, jika kita berani taat melakukan kehendak-Nya, masakan Tuhan yang punya segalanya tidak mau melakukan apa yang kita inginkan atau kita doakan. Jika kita berani berkorban, berani bayar harga untuk datang kepada nama Tuhan, masakan Tuhan tidak melakukan kehendak atau rencana indahnya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ingat, langkah yang kedua adalah taat dan berani berkorban. Yang ketiga, teladan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, langkah Tuhan Yesus adalah langkah keperluan, bukan kepentingan. Ya. Keperluannya keperluan apa? Kita melihat saat ia berkata kepada murid-murid untuk mengambil seekor keledai, itu karena ia perlukan. Ya. Dan sesungguhnya ia memerlukan itu untuk keperluan kita. Artinya Tuhan Yesus melakukan karyanya karena itu diperlukan oleh umat manusia. Bukan itu diinginkan saja, tapi diperlukan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sering terjebak. Dalam hidup kita mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah keputusan, itu karena kita menginginkannya. Bukan karena kita sedang memerlukannya. Kita menginginkan punya rumah yang mewah, tapi sebenarnya belum tentu kita memerlukan rumah yang mewah. Oleh sebab itu langkah kita sering salah. Nah Tuhan Yesus melakukan karyanya di salib. Ia bangkit, ia mati untuk kita itu karena kita memerlukannya. Itu diperlukan oleh umat manusia yang berdosa. Kita memerlukan Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, ingatlah, langkah yang ketiga adalah langkah yang diperlukan. Bapak Ibu perlu mempertimbangkan saat akan melangkah dalam hidup ini perlu atau tidak. Atau hanya sekedar memuaskan nafsu kita, keinginan duniawi kita. Ini perlu kita pertimbangkan. Mari sedang jemaat GKI Kajari Makunjung yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di minggu sengsara yang ke-7 ini. Apa hal yang harus saya perbuat? Langkah seperti apa? Setidaknya tiga teladan tadi mengajarkan kita melangkahlah dalam kasih dan kelemah lembutan, itu yang pertama. Yang kedua, melangkahlah dalam ketaatan dan berani berkorban, bayar harga. Yang ketiga, melangkahlah sesuai dengan keperluan, bukan melaksanakan keinginan, apalagi keinginan dunia kita. Seperti yang Tuhan perlukan. Tuhan perlu kita umat manusia, dan kita pun sungguh memerlukan Tuhan karena Dia menebus dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita melangkahkan kaki di minggu sengsara yang ke-7 ini, melangkahkan kaki kita dalam kehendak Tuhan saja. Tuhan memberkati kita,
Tuhan memberkati penyampaian firman-Nya. Selamat merayakan Minggu Sengsara yang ke-7 dan Tuhan memberkati. Salam.